Film dimulai di sebuah rumah pinggir pantai yang sangat tenang dan damai. Di sana tinggal sepasang suami istri. Pagi ini, sang suami pergi mengajak anjingnya jalan, sedangkan sang istri seperti menunggu sesuatu. Yang ternyata, istrinya menunggu sebuah ambulan yang datang. Ambulan ini datang membawa seorang pasien. Pasien ini bernama Patrick Hazelwood. Patrick menderita stroke. Perawat pun menjelaskan obat-obatan yang perlu diberikan kepada Patrick. Singkat cerita, sang suami pun pulang ke rumah. Tampaknya pasangan suami istri ini tidak begitu harmonis. Hal ini terlihat saat sang suami tidur di sofa meninggalkan istrinya sendirian di kamar. Nah, di malam harinya sang istri mencoba membuka buku yang dibawa Patrick dari rumah sakit. Di sana, ia menemukan sebuah buku diary yang membuat sang istri ini sepertinya tampak trauma. Di keesokan paginya ia pun mulai merawat Patrick. Namun Patrick sangat kasar kepadanya, membuat sang istri pun mulai stres. Ia pun membakar sebatang rokok sambil melihat ke jendela. Di sana ia melihat sang suami yang sedang jalan pagi. Kita pun dibawa mundur jauh saat mereka masih muda. Inilah sang suami yang masih muda diperankan oleh Mas Harry Styles, di sini bernama Tom. Dan inilah sang istri yang masih muda bernama Marion. Pertemuan mereka berawal dari basa-basi. Saat ini Marion masih kuliah untuk menjadi guru, sedangkan Tom baru aja diterima jadi polisi. Marion yang gak bisa berenang membuat pertemuan mereka berlanjut di kolam renang. Can't go through life afraid of the water. You can start in the Lido if you like. Tom mengajarkan Marion berenang, sedangkan Marion mengajak Tom ke perpustakaan. Do you think you could recommend some books to me? In exchange, I could give you more swimming lessons. Hari-hari berlalu menjadi sangat menyenangkan. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Marion pun mulai merasakan romansa cinta pada diri Tom. Singkat cerita, di suatu hari Tom mengajak Marion untuk pergi ke museum seni. Tom mengajak Marion bertemu dengan Patrick, temannya yang seorang seniman. Have to let it take hold of you. Patrick menjadi guide untuk mengajak mereka keliling di museum ini. Patrick menjelaskan setiap lukisan yang ada di sana, dari sejarah dan makna dari setiap goresan cat yang ada di lukisan itu. Dengan cepat mereka bertiga pun menjadi teman atau bahkan sahabat. Mereka menonton orkestra dan menghabiskan waktu bersama di bar sambil menceritakan impian mereka. Dream, Marion, go on. Banyaknya waktu yang mereka habiskan bertiga membuat sahabatnya Marion ini jadi heran dan bertanya-tanya. Bukankah hal yang aneh kalian bertiga menghabiskan waktu bersama? How long have you and Tom known each other? Well, it's just the three of you spending so much time together. Tom's not jealous. Tapi Marion, gadis yang polos, tidak terlalu memperdulikan itu. Apalagi saat ini Marion sedang kasmaran dengan Tom. Sampai suatu waktu Tom mencium Marion dan mengajaknya pergi ke apartemennya Patrick. Kebetulan Patrick lagi pergi keluar kota, sehingga mereka bisa leluasa menggunakan apartemen ini. Di apartemen ini juga ada lukisan Tom yang terpampang di dinding dengan sangat indah. Tom tidak membuang waktu. Ia pun menuangkan segelas minuman untuk Marion. Tanpa basa-basi, Tom mengajak Marion untuk menikah. Oh, tentu saja, tanpa pikir panjang Marion pun menyetujui dengan raut wajah yang sangat bahagia. I want you to be my wife. You know, man gets married, it's a big step. What do you think about it? Kita pun kembali ke saat ini. Marion dan Tom sedang bermain permainan di ruang tamu. Marion menyuruh Tom untuk memberikan obat kepada Patrick. Namun Tom menolaknya. Mereka pun malah bertengkar, entah apa yang terjadi pada mereka yang membuat pernikahan mereka jadi tidak harmonis. I was supposed to be married with all the good things that come with that. Now look at me. There's no passion. Setelah Tom pergi keluar, Marion kembali membuka diary-nya Patrick. Di buku diary itu tertulis cerita Patrick saat pertama kali bertemu dengan Tom. Patrick memanggil Tom karena ada ibu-ibu yang mengalami kecelakaan. Dari pandangan pertama ini, Patrick merasakan ada sesuatu nih pada wajah Tom. Patrick pun memberikan kartu namanya dan memperkenalkan diri sebagai seorang seniman. Tom pun tertarik dengan pekerjaan Patrick, sehingga Patrick mengundang Tom untuk mampir ke museum seni. An officer's here asking for you. He's rather handsome for a copper. Singkat cerita, Tom pun datang ke museum seni. Dari sini Patrick semakin menunjukkan ketertarikannya kepada Tom. Apalagi Tom memiliki postur tubuh yang gagah tampan membuat Patrick terpesona padanya. Patrick pun meminta pada Tom untuk melukis dirinya. Tom tidak keberatan akan hal itu. But I wouldn't mind learning more about paintings. Di sore harinya ia pun mampir ke apartemennya Patrick untuk pertama kali. Dengan keadaan canggung, Tom dilukis sambil mengenakan seragam polisi. Untuk mencairkan suasana, Patrick pun menawarkan Tom untuk minum. Suasana pun jadi cair, mereka pun mulai saling tertawa sambil minum dan membakar sebatang rokok. Mereka pun saling berkenalan lebih dalam lagi. Sampailah secara tidak sengaja tangan Tom menyentuh lehernya Patrick. Ternyata ini dianggap Patrick sebagai sinyal untuk melakukan gerakan balasan kepada Tom. Patrick mulai membuka kancing baju Tom dan merogoh dada Tom, membuat Tom merasa sangat nyaman. Lalu Patrick lanjut duduk di bawah dan membuat Tom tertatih-tatih dan bernafas tidak beraturan.
Dari sini kita tahu kalau Patrick penyuka sesama jenis. Tom yang kaget dengan hal ini langsung pergi setelah mendapat servis dari Patrick. Sedangkan Patrick yang merasa canggung mencari pelampiasan dengan pergi ke klub malam dan mencari lawan main lainnya. Di sana ia bertemu dengan lawan main yang cocok, ia pun langsung melakukan unboxing di belakang klub tersebut. Namun keburu digerebek oleh polisi. Patrick berhasil kabur dan pulang dengan rasa kecewa. Saat ia sampai di rumah, ternyata ada Tom yang telah menunggunya. Tom dalam keadaan mabuk, ia masih shock akan servis yang dilakukan oleh Patrick. Tapi yang terjadi selanjutnya mereka berdua malah bercocok tanam. I'm not alone, am I? You have to be careful. Ini hanyalah awal. Hari-hari berikutnya secara rutin Tom mengunjungi Patrick untuk kembali bercocok tanam lagi, dan lagi. Mereka seakan menikmati permainan kucing-kucingan ini. Lalu datanglah Marion di tengah mereka berdua. Adegan ini sangat menggambarkan cinta segitiga yang sedang dialami Tom. Dia jatuh cinta pada Marion dan tidak bisa melepaskan Patrick. Ataukah Marion hanya sebagai pengalihan saja? Karena Tom gak segan-segan memegang tangan Patrick saat mereka nonton orkestra. Memang sih Tom itu cinta dengan Marion, tapi selain itu alasan Tom ingin menikahi Marion untuk naik jabatan. I'm planning on getting married. Some bachelors have found it hard to rise through this division. I'm fond of her. Someday I hope to have children. Tanpa Marion ketahui bahwa dirinya harus berbagi hati dengan Patrick. Dan dari sinilah muncul pertanyaan, apakah selama ini Marion tahu apa yang diperbuat Tom? Kita pun kembali flashback. Marion secara resmi menikah dengan Tom. Marion sangat bahagia, bisa menikahi seorang polisi, penegak hukum yang gagah dan juga tampan. Apalagi Tom adalah seorang musisi di universe lain. Singkat cerita, malam pertama pun tiba. Marion mengenakan pakaian yang sangat cantik dan menggoda. Anehnya, Tom sangat grogi. Oleh karena itu, Marion mengambil inisiatif duluan untuk memulai bercocok tanam di malam ini. Gak mau kalah, di keesokan paginya Patrick langsung datang membawakan makanan. Bahkan ia juga memasak untuk sang pengantin baru. Sepertinya terjadi persaingan nih antara Patrick dan Marion untuk memenangkan hatinya Tom. Tapi di malam ini dimenangkan oleh Marion. Tom membentak Patrick yang terlalu ikut campur pada urusan rumah tangganya. Parent or being married to stop telling me what I'm supposed to think about it. Tapi di keesokan paginya mereka berdua malah bermesraan di gudang belakang. Dan hal ini dilihat secara langsung oleh Marion. Di momen inilah Marion sadar bahwa kedekatan suaminya dan Patrick bukan pertemanan biasa. Kaget, gemetar, dan tidak percaya. Marion segera berlari ke rumah dan menutupi seakan tidak terjadi apa-apa. Apalagi Tom datang dengan tersenyum dan seperti semuanya tuh baik-baik aja. Marion mencoba mengalihkan pikirannya dengan mengajak Tom untuk bercocok tanam. Tapi berkali-kali digenjot, Marion tidak merasakan apapun. Rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih dalam melihat fakta bahwa suaminya memiliki hubungan spesial dengan laki-laki lain. Tom merasa bersalah dengan apa yang ia lakukan dengan Patrick. Apalagi Marion ingin segera mempunyai anak. She wants to have a baby. You'll make a wonderful father. Tapi tentu aja Patrick tidak tinggal diam. Ia pun memberitahu kalau dia akan pergi ke Venesia. Dengan mengajak Tom menjadi asistennya, ini merupakan tugas dari museum sehingga semua akan terlihat normal, tidak mencurigakan. Tom sangat bimbang, tapi Patrick udah tahu bagaimana cara mengendalikan ini semua. Ia pun memberitahu Marion kalau dia dan suaminya akan pergi ke Venesia untuk mengerjakan tugas dari museum. Marion sangat terpukul akan hal ini. Tom's going to be my assistant while I pick up some new pieces. And I've seen to it that he'll be handsomely compensated. Suaminya akan pergi berdua dengan selingkuhannya. Apalagi saat Marion mencegah suaminya untuk pergi, suaminya malah membela Patrick dengan membantah semua tuduhan yang Marion layangkan. Is a sexual pervert. It's obvious, Tom. You're wrong. Come down to the station and I will show you some. Jewelry, it's pathetic. Marion tampak sangat bingung akan kondisi rumah tangganya. Sedangkan suaminya sedang menikmati keindahan kota Venesia bagaikan bulan madu. Tom dan Patrick mengekspresikan apa yang mereka rasakan di kota ini. Tom sama sekali tidak memikirkan perasaan carut-marut yang dialami istrinya ditinggal gitu aja. Karena Tom sampai saat ini merasa bahwa Marion hanyalah gadis polos yang tak tahu apa-apa. Tom merasa bahwa Marion tidak tahu kalau suaminya nih berselingkuh nih sama Patrick. Marion pun mencurahkan hatinya kepada sahabatnya. Patrick is a homosexual. Ia menceritakan kalau Tom selingkuh sama sahabatnya sendiri. Di sini sahabatnya pun bilang, "Nah kan,
Marion pun berusaha untuk merubah Tom, untuk menyadarkan Tom karena apa yang dilakukan Tom adalah penyimpangan. Tapi sahabatnya Marion bilang bahwa Marion tuh nggak bisa merubah Tom. Marion hanya bisa menerima kenyataan dan menjalaninya. He won't change. And it'll be better for both of you if you accept that. Lalu bagaimana kelanjutannya? Patrick ditangkap polisi. Mr. Hazelwood, could we have a word? Rounded up another one. Hal ini membuat Tom lari terbirit-birit pulang ke rumahnya. Marion! Patrick's been arrested. Ia menceritakan pada Marion, dan ia mengakui telah melakukan ini itu dengan Patrick. Tom hanya mengkhawatirkan Patrick, sama sekali dia tuh nggak memperdulikan pernikahannya dengan Marion. Marion makin bingung harus berbuat apa. Jesus, Marion, this isn't about our marriage. Patrick's going to prison and I'm bloody ruined. Karena rasa cinta dan sayangnya Marion, ia pun justru membela Patrick dengan menjadi saksi di persidangan dan memberikan pernyataan yang membantah bahwa Patrick penyuka sesama jenis. Tapi fakta tidak bisa berbohong. Hakim di Inggris sangat bagus dan kompeten. Ia menyebutkan seluruh fakta bahwa Patrick mempunyai hubungan spesial dengan beberapa laki-laki, dan khususnya adalah seorang polisi. Patrick mendeskripsikan secara rinci polisi macam apa yang ada di benaknya, dan semua itu mengarah pada Tom, suaminya Marion. My policeman was magnificent. And what is your husband's occupation? A policeman. Singkat cerita, Patrick dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan mendapatkan pendampingan dari psikiater secara intensif untuk membuat dia berubah. What happened to your face? This is a prison, Marion. Kalau Tom, ia sudah jelas jadi pecat dari kepolisian Inggris. Tom merasa dirinya hancur, ia ditendang dari pekerjaan yang ia banggakan, sahabatnya, maksudnya selingkuhannya, dijebloskan ke penjara. Tapi disinilah peran Marion sebagai istri, yang selalu menjadi rumah bagi Tom yang meyakinkan Tom bahwa mereka bisa menjalani dan melalui ini semua. Hukuman penjara hanyalah awal bagi Patrick. Dia harus melalui hari-hari yang berat dengan mengalami penyiksaan dari para tahanan lain yang tahu kalau Patrick punya penyimpangan. Lalu bagaimana sekarang? Tom tidak kuasa menahan air matanya saat melihat perawat yang merawat Patrick ternyata juga penyuka sesama jenis. Dia menangis karena melihat sang perawat bisa dengan bebas mengekspresikan romansa cinta yang ia rasakan. Ia pun mendatangi tempat yang biasa ia dan Patrick kunjungi. Sampailah di malam hari, ia menatap Patrick dengan sangat dalam. Nah, disinilah Marion tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa merubah Tom. Marion pun mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan Tom dan Patrick. From the day we met, and you kept lying. You loved Patrick. And Stop. all of these years, I blame myself for keeping the two of you apart, and I've Walaupun Tom menahan Marion, tapi ia tahu betul, selama ini Marion hanya memiliki fisiknya Tom saja. Hati dan pikiran Tom sudah diserahkan untuk Patrick. I shouldn't have deceived you. It wasn't right. You would have left me, and I did want you, but I wanted him too. Marion pun pergi dari rumah dan memulai hidup baru yang bebas. Sedangkan Tom kembali bersama Patrick. Itulah dia akhir cerita dari film My Policeman. Ini jujur ya, adegan bercocok tanamnya tuh vulgar banget coy. Overall filmnya sih bagus ya. Kalau ditonton secara serius tuh bener-bener bisa mengaduk-aduk emosi. Jadi bukan kayak film asal genjot colok cabut aja gitu. Kalau menurut kalian sendiri gimana film ini ya? Tulis di kolom komentar. Makasih yang udah nonton, like dan subscribe juga. Dadah.